Seseorang itu ketika dia itu bisa bahasa Arab dengan belum bisa belajar bahasa Arab, itu feel dalam membaca Al-Quran akan beda. Jadi poin utama ataupun tujuan utama Al-Quran itu diturunkan adalah bukan buat tilawah doang ataupun hafid doang, tahfidz doang. Itu adalah secondary. Itu adalah ya kedua lah, itu bukan tujuan utama. Tapi tujuan utamanya adalah sekali lagi la'alakum ta'qilun, agar engkau itu benar-benar memahami Al-Quran itu sendiri. Apa tuh? Seluruh kehidupan kita itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Coba deh temuin, nanti kamu akan rasain betapa Allah itu sayang banget dengan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Orasi, jumpa lagi di Orasi Podcast, obrolan Islami. Cing 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 cing. Di podcast kali ini bersama aku PU akan membahas mengenai Al-Quran. Tentunya kalian juga tahu dong kalau misalnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk kehidupan. Tapi gak sedikit di antara kita itu yang jarang buka Al-Quran. Baca Al-Quran kayak ngerasanya tuh berat banget. Ya gak Bun? Gitu kan Bun? Nah ada juga kalau misalnya udah ada yang buka Al-Quran, tapi kadang ngerasa kayak gampang bosen gitu kan. Gampang ngantuk. Nah gimana nih caranya biar kita bisa bagi waktu atau tetap deket sama Al-Quran? Makanya terus kepoin di Orasi Podcast kali ini bersama salah satu narasumber kita yaitu Mas Azza. Yuk. Assalamualaikum Mas Azza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azza ini kan bergelut di bidang Al-Quran. Jadi kerjaan pun ya berhubungan dengan Al-Quran ya kan. Oke. PU mau tanya nih, kalau misalnya PU membaca Al-Quran itu kadang emang suka naik turun gitu. Kadang rajin gitu kan, kadang males. Terus juga kadang juga gampang bosen gitu, gampang ngantuk. Nah itu gimana sih caranya biar gak kayak gitu Mas? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan, aku jawab secara analogi aja deh. Iya. Misal nih, terkait dengan membaca Al-Quran, gimana sih cara membaca Al-Quran itu biar lebih asik, lebih enjoy gitu kan. Ada banyak sekali macam novel atau buku di toko buku gitu ya. Kamu sering baca novel gak? Jarang nih kalau sekarang. Sukanya baca buku apa? Kemarin sih terakhir bukan yang tentang Al-Quran gitu. Iya, Tentang bebas. Baca buku apa? ini Fiersa. Nah itu doang perjalanan itu, bukan yang tentang Al-Quran. Oke, pertanyaannya kenapa kamu baca buku itu? Suka aja ada gambarnya. Oke. Terus selain itu? Karena emang perjalanan kan itu lebih ke sering kemana-mana. Traveling ya? Traveling, Nah traveling gitu. Terus ya jadi pengen tahu aja. Oh ke Sumatera tuh kayak gini. Oh di Jawa tuh kayak gini. Nah kayak gitu. Berarti poinnya kan satu karena penulisnya. Dua karena isinya. Iya. Jadi kamu suka buat baca buku itu? Oke. Itulah jawabannya kenapa kok orang-orang sekarang itu, ya mungkin ada beberapa yang dia itu bosen dan agak malas banget baca Al-Quran. Jawabannya sama, satu adalah karena belum sadar siapa penulisnya, dan kedua adalah belum tahu seberapa dahsyat isi di dalam Al-Quran itu. Kalau dua hal ini orang itu tahu, insya Allah dia akan asik banget buat belajar Al-Quran itu sendiri. Jawaban yang kedua, terkait dengan, aku pakai analogi aja ya jawabnya. Ada berbagai macam lagu barat kan ya, atau lagu yang English gitu. Kamu suka lagu barat apa? Apakah terlalu... Banyak banget kalau misalnya ditanya kayak gitu. Satu lagu deh. Aduh judulnya aku lupa. It's Only. Nah, misal itulah ya judulnya ya. Misal judulnya itu, kemudian karena
itu adalah lagu dalam bahasa Inggris, ketika lagu itu diterjemahin dalam bahasa Indonesia, kemudian ada orang nyanyi dengan lagu bahasa Indonesia dari hasil terjemahan lagu itu, kedengarannya enak apa enggak? Hah? Apa tadi? Kedengarannya enak apa enggak ketika seseorang itu menyanyikan lagu bahasa Inggris dengan terjemahan bahasa Indonesia? Enak banget, udah tahu soalnya. Kalau belum tahu? Enggak, kalau misalnya udah tahu artinya. Heeh. Udah tahu artinya. Enak banget. Beda dong ya feel-nya. Misalnya ada lagu bahasa Inggris, oke? Lagu bahasa Inggris yang biasa kita nyanyikan gitu. Kemudian ada nih orang satu lagi, dia itu menyanyikan lagu yang sama tetapi diterjemahin. Oh, maksudnya nyanyi dalam bahasa Indonesia kayak gitu. Feel-nya beda nggak? Beda dong. Sama dengan Al-Quran. Seseorang itu ketika dia itu bisa bahasa Arab, dengan tidak bisa belum bisa belajar bahasa Arab, itu feel dalam membaca Al-Quran akan beda. Kenapa seseorang itu terkadang bosan kemudian gak ada feel-nya saat belajar ataupun membaca Al-Quran? Sama kayak tadi. Yang nyanyi itu ya kalau misalnya pakai bahasa Indonesia itu Yep. gak enak. Sebab yang terjemah Al-Quran terjemah yang kita baca itu, kalau kita melihat Al-Quran isinya dari terjemahannya aja, itu seperti kita cuma dapat setetes dari lautan keindahan Al-Quran. Kita akan kehilangan banyak banget hal yang indah dari Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Gimana caranya biar bisa dalam mengerti Al-Quran gitu? Lebih ke bagaimana menjadikan Al-Quran itu sesuatu hal yang dicintai dulu sih. Bagaimana menjadikan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang relate dulu. Nah, itulah yang kami usung di Quran Review itu sendiri, bagaimana menjadikan Al-Quran itu relate bagi anak-anak muda. Sebab tidak sedikit orang-orang ataupun anak muda ya di zaman sekarang yang menganggap Al-Quran itu tidak relevan lagi. Al-Quran itu hanya bercerita orang-orang terdahulu. Al-Quran itu hanya isinya seputar syarat-syarat, nggak boleh ini, nggak boleh pegangan tangan, nggak boleh keluar malam, kemudian harus hukumnya gini, nggak boleh bla bla bla. Ini haram, dikit-dikit haram, ini dalilnya harus pakai hijab dan lain-lain. Terkadang Al-Quran sekarang bagi anak-anak muda adalah brandingnya adalah seperti itu. Al-Quran itu nggak relevan lagi. Nah, yang kita usahakan di dalam Quran Review adalah menjadikan Al-Quran itu relevan, terlihat relevan kembali gitu. Nah, contohnya kalau buka Instagramnya Quran Review itu ada beberapa hal yang kayak mengaitkan Al-Quran dengan entah itu film, kemudian kejadian hal yang sedang viral terjadi. Jadi setiap hal yang terjadi di dunia ini itu ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi poin pertamanya adalah gimana menjadikan orang itu relate dulu dengan Al-Quran. Kalau sudah relate maka cinta itu akan tumbuh, istilahnya kayak gitu. Misal namanya Fani ya. Fani itu dari kata fanana. Fanana itu ada bentuk kata lain yaitu afnan. Jamaknya adalah fanun. Afnan itu ada di surah Ar-Rahman. Zawata afnan. Surah Ar-Rahman. Zawata afnan. Artinya apa? Afnan atau fanun itu adalah setangkai ranting yang ada di dalam surga. Kalau kamu baca Ar-Rahman ya, kemudian wah ini nama aku nih. Itu kan kayak feel-nya, ya Allah aku dimention loh di dalam Al-Quran itu. Ternyata aku selama ini namaku ada nih, ternyata aku dimention Allah di dalam surah Ar-Rahman loh kayak gitu. Nah itu akan feel-nya akan apa ya? Istilahnya Al-Quran itu jadi sesuatu yang relate banget dengan kehidupan kita itu. Maka yang diusung sekali lagi aku sampaikan adalah yang diusung di Quran Review adalah gimana menjadikan Al-Quran itu relate bagi semua orang. Punya problem skripsi itu ada di dalam Al-Quran. Punya problem kuliah, punya problem keluarga, ekonomi, kesemuanya problemnya itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan kemarin yang sempat viral itu yang kamu nanya gitu. Itu kemarin aku bikin kontennya juga di dalam Al-Quran. Kemarin aku lihat apa yang An-Naba itu ya. Nah, An-Naba ayat 1 itu. Kamu nanya. Nah itu kan juga bisa relate dengan Al-Quran gitu. Tapi ada batasan sendiri. Di mana Al-Quran kan kalimatul ulia ya. Iya kalimatul ulia. Jadi kalimat yang amat sangat tinggi.
Jadi ketika kita membuat konten itu kita nggak boleh konten kita di atas kemudian Al-Quran kita di bawah dalam hal makna gitu. Kemudian kita menggunakan Al-Quran sebagai kayak sistem pendukung, nggak kayak gitu. Harus sistemnya dibalik. Al-Quran adalah sesuatu yang tinggi dan dari situ kita mengambil hikmah sedikit-sedikit yang kita relatekan dengan konten-konten yang kita buat. Seperti itu. Jadi emang harus lihat dulu kan. Tapi kan gak semua orang tuh bisa sadar kayak aku nih tadi contohnya Fani. Ternyata emang ada di Ar-Rahman gitu kan. Di surat Ar-Rahman kan gak semuanya gak sadar gitu kan. Betul. Nah gimana kita mau sadar? Nah, pertama adalah kalau dari base by experience gitu ya. Dari perjalanan aku buat belajar Al-Quran itu sendiri. Dulu ya nggak kayak gini juga gitu. Dulu ya terkadang memang bosen banget baca Al-Quran, kemudian kayak istilahnya ya tadi problemnya adalah Quran itu nggak relevan lagi. Quran itu cuma dibaca di acara-acara resmi, acara-acara pengajian, acara-acara wedding gitu. Itu tempat baca Al-Quran gitu. Nah pertanyaannya tadi gimana? Mau nggak mau kita harus belajar. Mau nggak mau kita harus belajar sedikit demi sedikit gitu. Dan poin dari pembelajaran Al-Quran itu bukan tilawah. Ini aku poin yang seru sih ini. Apa tuh? Di dalam surah Yusuf ayat yang kedua, ayat kedua kalau nggak salah. Inna anzalnal Qur'ana Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab adalah agar kamu mengerti. La'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti, berpikir dan lain-lainnya. Tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah supaya kita mengerti, bukan supaya kita tilawah, bukan supaya kita menjadi hafid Quran. Terkadang mungkin di masyarakat kita sekitar ya, kayak menjadi hafid Quran adalah suatu achievement tertinggi di dalam pembelajaran Al-Quran. Aku kalau udah jadi hafid itu udah selesai semua pembahasan tentang Al-Quran. Kemudian kalau sudah tajwidnya udah fasih gitu, udah tahsih gitu, udah sertifikasi bacaan lah, udah punya sanad. Aku sudah selesai dalam belajar Al-Quran. Sebenarnya tilawah, tahfidz itu adalah sebuah metode untuk mengachieve tujuan akhir dari Al-Quran itu diturunkan, yaitu agar kita memahami Al-Quran. Bisa mengerti ya? Yep. Kenapa kita tilawah? Kenapa kita harus belajar tajwid ya? Agar bacaan kita itu jelas. Dan saat bacaan kita jelas, kita menjadi mudah untuk memahami Al-Quran. Jadi nggak ada salah-salah baca. Kenapa kok kita itu tahfidz, kenapa kok kita itu menghafal Al-Quran, kenapa kok kita itu mengulang bacaan Al-Quran kita, tujuannya adalah supaya kita paham apa yang kita hafalin. Jadi poin utama ataupun tujuan utama Al-Quran itu diturunkan adalah bukan buat tilawah doang ataupun hafid doang, tahfidz doang, itu adalah secondary. Itu adalah ya kedua lah, itu bukan tujuan utama. Tapi tujuan utamanya adalah sekali lagi la'allakum ta'qilun, agar engkau itu benar-benar memahami Al-Quran itu sendiri. Jadi emang, dan kalau misalnya mau baca Al-Quran pun emang harus sama artinya ya, biar paham gitu ya. Minimal artinya, dan ya sedikit baca-baca tafsirnya ataupun ikut-ikut kajian yang seputar Al-Quran itu sendiri gitu. Tapi kan biasanya kalau misalnya mau pendekatan sendiri itu agak susah. Nah, harus cari temen gitu juga kan, harus cari lingkungan. Betul. Yang baik juga kan. Tapi emang kadang ada nih beberapa orang yang pengen belajar tapi bingung. Mau kemana gitu. Ini kayak menggiring ke sebuah promosi. Promosi ikhlas atau apa namanya ini? Gak ada iklan di sini. Oke, ada sponsornya gitu. Silakan iklan. Oke. Nah tadi kan pendekatannya, tapi keren juga sih yang aku lihat tuh, kayak tadi yang aku bertanya-tanya itu pakai surat An-Naba. Terus kalau misalnya belajar huruf hijaiyah juga
kehidupan sehari-hari itu ada kayak huruf zai, itu kan dari lebah tadi. Z gitu kan. Jadi emang apa ya, dari Al-Quran itu semuanya ada di kehidupan sehari-hari ya. Iya. Tapi sebenarnya yang tadi itu poin untuk memahami Al-Quran itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh para sahabat sih, sahabat Rasulullah. Gimana ketika para sahabat itu belajar dengan Rasulullah, beliau kan meminta 10 ayat. Beliau baca dengan tajwid yang benar, kemudian beliau hafalin, kemudian beliau belajar maknanya dari Rasulullah itu sendiri. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat itu. Nah, itu adalah untuk ibaratnya orang yang akalnya sudah tumbuh gitu. Akalnya ya kayak selevel mahasiswa anak SMA ke atas lah. Tetapi kalau buat anak-anak itu case-nya berbeda. Jadi memang kalau anak-anak lebih apa ya? Lebih karena mungkin pemikirannya belum seluas orang dewasa, jadi mungkin lebih diutamakan buat tahsin ataupun tahfidnya itu sendiri. Tapi kalau seumuran gini, kemudian anak-anak mahasiswa terutama gitu, itu menurut aku wajib banget buat belajar Al-Quran tuh nggak sekedar baca, ngafal, tapi harus benar-benar tahu maknanya itu sendiri. Maknanya apa ya? Ada yang keren sih di surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi, wahai orang-orang beriman, la taqrabus shalah. Janganlah kalian mendekati salat atau enggak usah salat dulu. Wa antum sukara, ketika kalian itu mabuk. Mabuk. Kemudian hatta sampai kalian itu benar-benar ngerti apa yang kalian baca. Ayat ini turun adalah sebelum khomer itu diharamkan. Jadi dulu para sahabat itu sholat sambil mabuk. Ada yang seperti itu. Itu ayat itu diturunkan sehingga step buat pengharaman khomer itu nggak langsung haram. Tapi ada beberapa ayat untuk pengantar dulu baru benar-benar haram itu. Nah, ketika itu para sahabat kan masih belum ada pengharaman khomer. Yang diharamkan adalah jangan sholat ketika dalam keadaan mabuk. Sebab apa? Kalian itu nggak akan tahu apa yang kalian ucapkan. Udah dapat poinnya nggak? Poinnya adalah janganlah kalian sholat ketika kalian itu nggak tahu apa yang kalian ucapkan, nggak paham apa yang kalian ucapkan. Sebab apa? Kalian itu sedang dalam kondisi mabuk. Ya enggak? Muslim sekarang, ketika dia sholat, dia ngerti enggak apa yang dia ucapkan? Fatihah, tahu maknanya? Tahu artinya? Berarti secara tidak langsung nih, sama enggak kayak orang mabuk? Sama enggak? Iya. Karena emang masih belum tahu artinya ya. Yang beberapa ada yang paham, ada yang enggak. Dalam tanda kutip, kalau orang itu sholat, kemudian dia itu enggak paham apa yang dia ucapkan, sama kayak orang mabuk. Kalau kita mengacu di surah An-Nisa itu sendiri. Jadi penting banget untuk kita itu tahu apa yang kita baca di dalam Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Ada nggak cara-cara trik atau nggak tips nih biar kita tuh bisa mencintai, memahami Al-Quran? Kalau aku tipsnya mulai dari apa yang kamu suka, apa yang relate dengan diri kamu sendiri. Gitu. Misal nih, dalam konteks ngafal ya, dalam konteks ngehafal Al-Quran misal. Misal aku lagi suka buat surah Ar-Rahman gitu. Ya udah ngafal aja mulai dari surah Ar-Rahman. Enggak harus dari An-Nas kemudian urut sampai Al-Baqarah gitu, sampai ujung gitu. Ya mungkin idealnya seperti itu ya, tapi itu akan menjadi sesuatu hal yang bisa dikatakan sulit gitu. Tapi poinnya adalah mulailah dengan apa yang kamu suka dulu gitu. Kalau aku lagi suka dengan surah Muhammad misalnya, aku belajar tafsirnya mungkin seperti itu. Aku mulai dari surah itu. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi dan seterusnya itu. Itu mulai
dari situ belajar dan suka itu bisa jadi karena terbiasa gitu. Ternyata emang harus dibiasakan untuk memahami Al-Quran itu ya. Gak bisa langsung sekali jeder udah bisa paham, itu tetap harus pelan-pelan. Sebenarnya Al-Quran itu bisa kita sebut sebagai suatu energi. Kita lihat dari story-nya Rasulullah ya. Rasulullah itu pagi, siang, sampai sore, itu kan beliau waktunya full time buat dakwah. Buat yang ngurusin dunia, ngurusin umat, istilahnya kayak gitu. Pada malam harinya, itu Rasulullah enggak minum susu, cuci tangan, cuci kaki, terus bubuk cantik. Itu enggak seperti itu. Tapi ketika malam harinya, apa yang dilakukan Rasulullah? Qumil laila illa qalila, waratilil qur'ana tartila. Salat malam sama baca Al-Quran dengan tartil. Itu adalah energi untuk Rasulullah untuk beraktivitas di siang harinya. Jadi Al-Quran itu adalah energi, bisa dibilang ya. Al-Quran itu adalah energi dari langit untuk kita beraktivitas di bumi. Jadi saat kita benar-benar capek gitu ya, entah itu capek hati, capek fisik, itu bukan malam harinya malah tidur yang nyenyak. Tapi adalah ces dulu iman kamu, ces dulu ruhani kamu. Dengan apa? Dengan qumil laila illa qalila waratilil qur'ana tartila. Salat malam sama tilawah itu sendiri. Kadang nih kan aku tuh rajin banget, kadang emang ya gimana ya caranya biar terus gitu. Istiqomah. Iya istiqomahnya tuh, ya Allah susah banget ternyata ya. Kalau aku sih menjebak diri sendiri dengan Al-Quran. Maksudnya menjebak gimana? Menjebak diri sendiri dengan aktivitas-aktivitas yang di sana harus interaksi dengan Al-Quran. Kalau aku adalah karena seorang content creator di Quran Review, mau nggak mau harus bikin konten dengan Al-Quran. Oke. Dan itu bikin setiap hari terus berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Nah, kalau misalnya kita nih yang bukan content creator Quran Review tentunya. Nah gimana? Sama, jebak aja diri sendiri. Misal boleh janjian sama teman gitu. Cari partner buat saling berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Misal saling ngingetin. Dulu ada forum apa sih? One Day One Juice. Itu kayak gitu. Tapi jangan belajar Al-Quran itu jangan buru-buru. Di surah Al-Qiyamah itu sudah dijelasin. Jangan lidah kamu itu gerakin untuk terburu-buru untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau memang targetnya One Day One Juice itu adalah sesuatu yang berat, ya jangan One Day One Juice. One Day One lembar aja, seperti itu. Tapi plus dipahamin artinya, kemudian dibaca terjemahannya, kemudian dicari beberapa kajian di YouTube tentang ayatnya, seperti itu. Biasakan diri gitu. Dibiasakan. Oke. Ya, mungkin itu ya emang harus dipaksa ya. Nah, kalau misalnya di awal-awal mungkin kayak oke lah setiap jam segini aku harus ngaji, harus dipaksa kayak gitu kali ya. Segini ngaji ya setidaknya maghrib lah ngaji gitu. Membaca Al-Quran. Sebaik waktu buat baca Al-Quran kapan? Kapan? Habis subuh. Habis subuh. Tapi habis subuh biasanya ngantuk. Iya. Padahal itu adalah Quran al-Fajri itu, selain di dalam Al-Quran. Waktu sebaik buat baca Al-Quran adalah subuh. Setelah sholat subuh ataupun sebelum sholat subuh, nunggu sholat subuh gitu. Kalau para sahabat kan, misal jarak antara imsak dan subuh itu kan berapa ayat Al-Quran itu. Jadi memang kebiasaannya para sahabat dulu adalah sebelum waktu subuh itu adalah membaca Al-Quran. Gitu. Itu adalah bacaan yang disaksikan para malaikat. Gitu. Tapi biasanya ya setahu PU tuh kalau misalnya habis subuh tuh ada yang bilang katanya surat Al-Waqiah gitu.
Oke, terus? Ya, maksudnya kalau misalnya setiap subuh tuh surat Al-Waqiah, sebelum tidur tuh Al-Mulk gitu. Biar rezekinya ditambah. Gitu. Nah kalau misalnya niatnya kayak gitu, ya nggak apa-apa kan? Ya tergantung personnya masing-masing sih. Gitu. Tetapi tadi poin dari Al-Quran itu diturunkan adalah agar kita itu memahaminya, agar Al-Quran itu relate dengan kehidupan kita istilahnya gitu. Ya di samping berbagai macam hal niat-niatan lain ya mungkin orang itu mempunyai dasar masing-masing ya. Tapi kalau aku sendiri ya baca Al-Quran ya karena pengen interaksi dengan Al-Quran itu sendiri gitu loh. Kita mungkin nggak seperti umatnya Nabi Musa yang dekat dengan Nabi Musa pada saat itu. Karena umat Nabi Musa tersebut bisa melihat mukjizat dari nabinya sendiri. Kita mungkin bukan umatnya Nabi Nuh mungkin gitu. Yang kita bersama Nabi Nuh kemudian kita bisa melihat mukjizatnya Nabi Nuh itu sendiri. Tetapi pernah nggak ngerasain kalau mukjizat Rasulullah apa? Quran. Al-Quran. Saat semua umat itu melihat mukjizat dari nabi-nabinya, berarti umat itu sedang dekat dengan nabinya kan. Saat kita interaksi dengan Quran, pernah nggak ngerasa kalau kita itu sedang dekat dengan Rasulullah? Tapi emang kadang aku nggak ngerasa kayak Rasulullah itu ada di samping kita gitu lagi. Dengerin kita baca ataupun kita tilawah dengan beliau, misalnya kayak gitu. Jadi itu adalah feel-feel yang bisa kita bangun biar kita tuh selalu dekat dengan Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Oke, terakhir nih ada nggak pesan-pesan buat teman-teman sahabat Orasi Podcast? Pesan-pesan. Oke. Ini boleh pesan apa aja atau Pesan martabak spesial. pakai telur? Enggak lah. Pesan lah. Oke. Pesan-pesannya adalah sebagaimana yang aku tulis di buku You Are Loved gitu. Di bagian awal gitu. Your life story has been in the Quran. Find out and you will find how much Allah love you. Apa tuh? Seluruh kehidupan kita itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Coba deh temuin. Nanti kamu akan rasain betapa Allah itu sayang banget dengan kamu. That's it. Terima kasih atas pesan-pesannya. Oke, terima kasih. Ya, jadi intinya nih, sahabat Orasi, emang kita tuh emang harus dipaksa untuk membaca Al-Quran. Karena emang kan petunjuk hidup semuanya tadi ada dibiasain mungkin ya. Ya dibiasain, harus dibiasain. Kalau dipaksa nanti kesannya kayak Al-Quran itu adalah sesuatu yang berat gitu. Padahal itu sesuatu yang easy gitu. Ya, jadi harus dibiasain ya, dibiasain karena emang tadi seluruh yang ada di kehidupan kita itu ada di dalam Al-Quran. Terus kalau misalnya nih, sesibuk-sibuknya kalian di dalam kehidupan ini, cobalah untuk luangkan waktu membaca tadi yang dibiasakan tadi. Jangan nunggu waktu luang. Ya, karena emang Al-Quran itu kan banyak ininya. Jadi satu huruf aja 10 pahala ya Mas ya. Oh, harfun itu ya. Ya. Satu huruf aja 10 pahala. Nah kita itu dosanya udah berapa banyak gitu kan. Yuklah kita kubur dosa-dosanya. Kita sama membaca Al-Quran. Pahala-pahala yang kita dapat dari baca Al-Quran. Dan semoga dari Al-Quran ini menjadi penolong kita di hari kiamat nanti. Di akhirat nanti. Amin. Mungkin cukup sekian dari kami. Aku PU dan Mas Ahza undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.